Hai penikmat YouTube, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan jagalah selalu silaturahmi agar beban hidup tidak terasa begitu berat. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum sebuah film India yang sangat menarik untuk diceritakan. Film ini berjudul Sarenodu, rilis pada 22 April 2016, ditulis dan disutradarai oleh Boyapati Srinu. Mengisahkan di sebuah negara bahwa sistem pemerintahan begitu mudah untuk dipola-pelintirkan oleh mereka yang berkuasa. Hukum yang berlaku tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Demi menegakkan keadilan, seorang pemuda mantan perwira bertekad untuk menghancurkan pakar di balik kebobrokan sistem pemerintahan tersebut. Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita eksekusi alur filmnya. Mana late CM, oka great CM. Di awal film, kita diperlihatkan segerombolan sampah masyarakat yang dipimpin oleh Pisam Danus, diperankan oleh Adi Peneseti. Demi kepentingan perusahaannya, mereka bermaksud membeli tanah secara paksa dari seorang petani. Namun karena petani itu menolak untuk menjual tanahnya, Danus langsung membunuhnya dengan cara yang sangat tidak berperi kemanusiaan. Danus merupakan seorang putra dari ketua Perdana Menteri yang gak ada akhlak. Kenapa demikian? Karena di balik kebrutalan putranya, ternyata semua itu demi keberlangsungan kekuasaan ayahnya. Kemudian istri dari petani yang malang itu mencoba meminta pertolongan kepada seorang pengacara agar bawahan Danus ditangkap aparat kepolisian karena sudah menahan putranya. Namun pengacara yang mereka temui tidak memiliki keberanian untuk membantu mereka, dikarenakan hukum sama sekali tidak berpengaruh terhadap Danus dan bawahannya. Sistem pemerintahan maupun media bisa dengan mudah dikendalikan oleh ayah Danus, yaitu bernama Reddy. Ditambah lagi, kekejaman Danus sudah terkenal di mana-mana, sehingga tidak ada yang berani berurusan dengannya. Kemudian pengacara itu memberitahu bahwa hanya ada satu pengacara yang bisa menyelamatkan putranya, yaitu Sripati diperankan oleh Srikan. Uniknya, dalam menegakkan sebuah keadilan, Sripati yang dibantu oleh ponakannya tidak pernah menyelesaikan kasus itu di pengadilan ataupun lembaga hukum lainnya, melainkan langsung mengeksekusi di tempat setiap laporan kejahatan yang mereka terima. Hal ini dikarenakan hukum di negaranya sama sekali tidak berlaku terhadap rakyat biasa. Hukum selalu berpihak kepada mereka yang memiliki kekuasaan, baik itu media, aparat, kejaksaan, maupun lembaga-lembaga lainnya. Jika sudah berhubungan dengan uang dan kekuasaan, janji sumpah serampah yang telah mereka ucapkan hanyalah tinggal kenangan. Kemudian cerita dilanjutkan kepada seorang pemuda yang tengah memukuli bawahan Danus dengan begitu lincahnya. Pemuda itu adalah keponakan Sripati. Ia bernama Gana, diperankan oleh Allu Arjun. Gana merupakan mantan perwira yang sudah mendapatkan berbagai macam penghargaan. Namun ia memilih berhenti dari karirnya demi membumianguskan tindak kejahatan yang dibiarkan begitu saja oleh aparat kepolisian. Setelah selesai memukuli sampah masyarakat itu hingga babak belur, akhirnya ia berhasil menyelamatkan putra dari keluarga petani yang malang itu. Nah, walaupun Gana jago dalam hal bela diri, namun ia sangat patuh dan hormat terhadap ayahnya, yaitu Umapati diperankan oleh Jaya Prakash. Karena Gana merupakan salah satu pemuda yang memegang teguh prinsip jojoba, jomblo-jomblo bahagia, Umapati pun bermaksud untuk menjodohkan putranya. Suatu hari, Gana dikirim ke desa tetangga untuk menemui calon istrinya, yaitu Laksmi diperankan oleh Rakul Preet Singh. Ia merupakan putri dari teman ayahnya. Namun di tengah perjalanan, Gana bertemu dengan pejabat MLA lokal yang sedang melakukan aksi sosial bersama rekan-rekannya. Perempuan itu bernama Hansita, diperankan oleh Catherine Teresa. Gana langsung jatuh cinta pada pandangan pertama, dan tanpa banyak basa-basi, ia langsung menyatakan cintanya kepada Hansita. I love you. Walaupun ditolak secara mentah-mentah, Gana tidak putus asa, dan ia tetap berjuang agar perempuan itu bersedia menjadi pendamping hidupnya. Sesampainya di rumah, ia memberitahu ayahnya bahwa Laksmi menolak untuk menjadi pendamping hidupnya, dikarenakan Laksmi tidak suka dengan pemuda yang hobi berkelahi. Gana terpaksa membohongi ayah dan keluarganya karena ia tidak ingin membuat mereka khawatir jika mengetahui cerita yang sebenarnya. Kemudian scene dialihkan kepada seorang pengusaha terkemuka yang bernama Fadam Virendra. Ia menemui Danus untuk menghindari hukum karena telah memperkong dan membunuh seorang gadis kampus yang berasal dari keluarga miskin. Kita sebut saja nama gadis malang itu sebagai Verma.
Di sisi lain, orang tua dari gadis korban pemerkongkongan itu menemui Hansita untuk mendapatkan keadilan agar pemuda yang telah menzolimi putranya bisa bertanggung jawab atas apa yang telah ia perbuat. Sebelum persidangan dimulai, orang tua Perma memberitahu Hansita bahwa pengacaranya belum juga datang sampai sekarang. Sedangkan semua berkas dan bukti-bukti penting dipegang oleh pengacara itu. Dan pada saat itu juga, Gana yang didampingi Sripati tidak sengaja melewati basecamp kejaksaan. Kemudian ia melihat ekspresi wajah Hansita tengah kebingungan dan keresahan. Tidak ingin larut dalam situasi penasaran, mereka memutuskan untuk mengikuti proses persidangan. Dikarenakan pengacara dari pihak korban tidak hadir tanpa alasan yang jelas, ketua hakim ingin menghapus kasus pemerkongkongan itu. Namun Sripati dengan cepat mengajukan diri bahwa dirinya lah yang akan bertindak sebagai pengacara korban. Dan ia meminta persidangan ditunda selama 24 jam untuk mengumpulkan bukti-bukti mengenai kasus yang ingin ditanganinya. Pada saat ketua hakim ingin mengetuk palu, pertanda permintaan Sripati diterima, pengacara dari pihak Padam langsung membuat heboh seisi ruangan. Silence! 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 Yang mana ia memutarbalikkan fakta dan mengatakan bahwa Padam terpaksa membunuh Farma karena Farma adalah wanita malam dan ia sudah hamil 6 bulan sebelum aksi pemerkongkongan itu dilakukan. Ia juga mengatakan bahwa Parma sudah sering diciduk polisi ketika di hotel. Oleh karena itu, Parma sengaja menggoda Padam agar Padam mau menikahinya. Ditambah lagi pengacara bangsat itu sudah menyiapkan bukti dan saksi palsu demi membenarkan pernyataannya. Bukan hanya itu saja, ia juga menuduh orang tua korban dengan sengaja menyuruh putrinya untuk memeras Padam demi mendapatkan uang. Sripati yang menyadari bahwa persidangan ini sudah disetting dari awal, berusaha menahan Gana agar ia bisa mengendalikan dirinya. Kemudian hakim langsung mengetuk palu, pertanda kasus pemerkongkongan itu sudah dihapus dan Padam dinyatakan tidak bersalah. This case is dismissed. Hansita yang tidak bisa berkata apa-apa hanya bisa menangis dan memohon maaf kepada orang tua korban karena ia tidak bisa membantu menangani kasus itu. Begitupun dengan Gana, ia tidak habis pikir kenapa orang-orang hebat yang memegang sistem dan hukum sama sekali tidak memikirkan makna dari sebuah keadilan. Tidak lama kemudian, orang tua korban yang sudah frustasi dan putus asa atas keadilan yang mereka dapatkan memutuskan untuk bunuh diri dengan cara melompat dari atas gedung, dan mereka terkapar tepat di hadapan Gana. Melihat hal itu, Gana berusaha untuk menyelamatkan ayah Verma yang masih sekarat. Namun pada saat sampai di mobil, orang tua itu sudah tiada. Kemudian Gana mendengar percakapan Padam ketika diwawancarai awak media bahwa hukum hanya berpihak kepada orang kaya. Sripati pun berusaha menenangkan Gana agar ia bisa menahan amarahnya. Dan pada malam harinya, ketika Padam dan pengacaranya sedang merayakan kemenangan mereka, Gana yang masih terngiang-ngiang terhadap ketidakadilan yang didapatkan orang tua Perma langsung memukul Padam beserta anak buahnya dengan begitu brutal. Tidak puas sampai di situ, Gana juga memotong kaki Padam sebagai bentuk peringatan kepada Danus bahwa tidak lama lagi dirinya akan menggulingkan kekuasaan yang mereka miliki. Danus begitu marah ketika mengetahui keadaan Padam. Namun sayangnya, ia tidak tahu siapa yang telah melakukan itu semua. Karena menurutnya, tidak ada seorang pun dari negaranya yang berani melakukan perlawanan terhadap dirinya. Kemudian Chin dialihkan kepada sebuah acara di rumah inspektur polisi yang bernama Ranjit. Acara itu merupakan syukuran karena sebentar lagi dirinya akan pensiun. Disinilah pertemuan pertama kali antara Gana dan Danus. Danus yang belum mengetahui siapa Gana sebenarnya, lantas menyuruh salah satu bawahannya untuk mengawasi Gana. Mengetahui dirinya sedang dibuntuti oleh seseorang, Gana langsung mematahkan leher bawahan Danus dalam sekejap. Hai. Tidak lama kemudian, Gana bertemu dengan Hansita. Lalu ia memberitahu bahwa Padam dan pengacaranya sudah mendapatkan keadilan yang setimpal. Walaupun pada awalnya Hansita merasa kecewa terhadap tindakan Gana, karena Gana sudah bertindak di luar hukum, namun setelah melalui beberapa percakapan yang tidak begitu panjang, Gana berhasil membuat Hansita jatuh cinta kepadanya. Dan pada hari esoknya, Hansita mendatangi kediaman Gana. Kemudian ia memberitahu Umapati
bahwa dirinya bersedia menjadi pendamping hidup Gana, namun dengan satu syarat, yaitu Gana harus bersumpah tidak akan pernah berkelahi lagi. Kemudian mereka beranjak ke kuil untuk melangsungkan sumpah janji yang diinginkan Hanshita. Ketika Gana ingin mengucapkan sumpahnya, Laksmi yang sudah terluka parah muncul dan memanggil Gana dengan keras. Tidak lama setelah itu, sebuah batangan besi hinggap tepat di kepalanya. Gana yang melihat tindakan kezaliman itu langsung menyuruh Hanshita untuk melepaskan lengannya. Kemudian Gana meyakinkan Laksmi agar tidak takut dan mempercayakan semua sampah masyarakat itu kepadanya. Dengan penuh emosi, Gana menghantam satu persatu penjahat yang mencoba untuk membunuh Laksmi. Pada saat pertarungan sedang berlangsung, Laksmi yang awalnya ketakutan setengah mati, sekarang ia sudah bisa tersenyum lepas sambil memandangi Gana dengan penuh harapan. Setelah semua penjahat itu tumbang dan Gana berhasil memenangkan pertarungan, cerita pun selesai. Setelah Gana berhasil mengalahkan semua penjahat yang ingin membunuh Laksmi, kemudian ia langsung bersumpah bahwa dirinya tidak akan tinggal diam ketika kejahatan merajalela di sekitarnya. Kemudian Laksmi menceritakan kenapa dirinya sampai dikejar bawahan Danus. Flashback pun dimulai. Cerita dikembalikan ketika Umapati mengirim Gana untuk menemui calon istrinya. Ketika sudah sampai di kediaman Laksmi, ayah Laksmi memberitahu kepada Gana bahwa putrinya ditahan bawahan Danus yang bernama Obul. Hal itu mereka lakukan karena ayah Laksmi telah melindungi para petani agar petani itu tidak menjual tanah mereka kepada Danus. Ayah Laksmi tidak ingin mempersulit keadaan. Ia menyuruh Gana untuk pulang dan memberitahu ayahnya bahwa dirinya menolak untuk menikahi Laksmi. Gana yang merupakan pribadi yang suka menumpas kejahatan tentu saja menolak permintaan ayah Laksmi. Dengan didampingi Sri Pati dan salah satu paman Laksmi, mereka pun menuju tempat di mana Laksmi ditahan. Sesampainya di sana, dengan keahlian bela diri yang ia dapatkan sewaktu pelatihan militer, Gana memporak-porandakan penjahat yang mencoba menghalanginya dan membuat mereka semua terpotong-panting hingga akhirnya Gana bertemu dengan bos mereka. Kemudian Gana bertanya siapa yang bernama Obul. Karena ketakutan, Obul memberi kode kepada anak buahnya agar tidak memberitahu bahwa dirinya lah yang dicari Gana. Namun karena kebodohannya sendiri, Gana mengetahui bahwa dirinya lah yang bernama Obul. Sebagaimana cincin yang ia gunakan terpampang jelas namanya ada di sana. Dan pada akhirnya, Gana berhasil menyelamatkan Laksmi. Setelah itu Gana membawa Laksmi kembali ke rumahnya dan mengatakan kepada ayah Laksmi, jika ayahnya bertanya mengenai hasil pertemuan di antara mereka, katakan saja jika Laksmi menolak untuk menjadi istrinya. Yang mana faktanya, Laksmi sangat berharap agar dirinya menjadi pendamping hidup Gana. Di sini terungkap, inilah alasan kenapa Gana membohongi Umapati pada cerita sebelumnya. Selain itu, ketika perjalanan menuju rumah Laksmi, Gana sudah jatuh cinta kepada Hanshita, sehingga ia mengarang cerita agar dirinya tidak jadi dijodohkan dengan Laksmi. Lalu Laksmi melanjutkan kembali ceritanya. Beberapa hari setelah Gana mendatangi rumahnya, Danus beserta pasukannya mendatangi kediaman mereka dan memaksa ayah Laksmi menjual tanah para petani yang ia minta sebelumnya. Namun ayah Laksmi masih tetap menolak permintaannya. Kemudian Danus memaksa agar ayah Laksmi memberitahu siapa yang telah menumbangkan pasukan Obul. Namun mereka tidak mau memberitahunya. Justru Laksmi malah memprovokasi dan menghina Danus, sehingga Danus dan pasukannya mengulangi tindakan tidak berperi kemanusiaan yang pernah ia lakukan pada cerita sebelumnya. Setelah semua keluarga Laksmi dan para warga yang ada di sana mati terbunuh, Laksmi berusaha menyelamatkan diri dari kejaran pasukan Danus. Hingga pada akhirnya ia berhasil menemukan Gana ketika ingin mengucapkan sumpah janji bersama Hanshita. Dan flashback pun selesai. Kemudian Gana meminta maaf kepada ayahnya karena tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya. Dan ia sangat menyesali atas tindakan yang pernah ia lakukan, sehingga Danus membantai habis keluarga Laksmi. Umapati yang memahami kenapa Gana melakukan itu semua, ia sama sekali tidak menyalahkannya. Justru Umapati menyuruh Gana untuk segera menghancurkan Danus beserta ayahnya, yang mana seharusnya
Ayah Danus menggunakan kekuasaannya untuk melindungi rakyat yang tertindas. Tapi justru mereka malah memanfaatkan kekuasaan itu untuk melindungi kejahatan dan keserakahan yang mereka lakukan selama ini. Hansita yang awalnya merasa kecewa karena Gana sudah memotong kaki Padam tanpa mematuhi hukum yang berlaku di negaranya, akhirnya ia mulai menyadari, demi menegakkan sebuah keadilan, pemangku sistem yang bejat harus segera dibumihanguskan dari jajaran pemerintahan. Karena sesungguhnya, sistem dan hukum akan berjalan dengan adil jika mereka yang punya kekuasaan memiliki rasa kepedulian dan peri kemanusiaan seperti yang sudah dilakukan oleh Gana. Selain itu, Hansita juga menyadari bahwa Laksmilah yang cocok untuk menjadi pendamping hidup Gana, karena sedari awal Gana sudah berjuang untuk menyelamatkan hidup Laksmi. Singkat cerita, ketika keadaan mental Laksmi sudah membaik, ia pun dibawa ke rumah sakit untuk mengobati luka di kepalanya. Namun beberapa saat setelah itu, pasukan Danus berhasil menculik Laksmi dan membawanya ke hadapan Danus. Gana yang mengetahuinya langsung bergegas untuk menyelamatkan Laksmi. Setibanya di kediaman Danus, Gana langsung menghancurkan barang-barang mewah yang ada di rumah Danus. Setelah itu, ia baru memukuli satu persatu anak buah Danus hingga tak mampu berkutik. Danus yang hanya bengong melongosok marah tapi tidak mampu memberikan perlawanan balik. Pada saat itu juga Gana langsung menyiram bensin ke arah tubuhnya, dan ia meminta Laksmi untuk segera membakar Danus. Namun Laksmi teringat atas tindakan keji yang pernah Danus perbuat terhadap keluarganya. Ia tidak ingin Danus mati dengan begitu mudah. Dengan kata lain, semua orang harus tahu kejahatan yang dilakukan Danus selama ini. Kemudian Gana melempar korek api ke arah Danus, sehingga Danus terpaksa menerobos jendela dan terjun tepat ke dalam kolam yang ada lumpurnya. Setelah itu, kita diperlihatkan adegan romantis antara Gana dan Laksmi, sehingga mereka yang masih sendiri-sendiri sampai sekarang senyum-senyum sendiri menyaksikan cuplikan yang satu ini. Lanjut cerita, Gana mendatangi inspektur polisi yang sudah bertobat menjadi orang baik. Ia pun memberitahu bahwa dirinya lah yang sudah menyerang Danus beserta jajarannya. Kemudian mereka menyusun sebuah rencana agar ayah Danus digulingkan dari jabatannya sebagai ketua menteri. Selain itu, Gana tidak ingin publik tahu bahwa dirinya lah yang sudah menghancurkan kekuasaan Danus beserta ayahnya. Sedikit demi sedikit media dan aparat kepolisian sudah berani menyampaikan kebenaran kepada masyarakat. Salah satu anak buah Danus yaitu Obul, walaupun pada awalnya melakukan perlawanan terhadap polisi yang ingin menangkapnya, namun setelah melihat kedatangan Gana, semua pasukannya ketakutan dan menyerahkan diri untuk ditangkap. Kemudian Obul dengan segera menceritakan kebenaran tentang kekejaman yang pernah mereka lakukan terhadap pembunuhan tragis yang menimpa keluarga Laksmi. Publik pun menjadi murka atas tindakan jahat yang dilakukan Danus. Masyarakat yang merasa kesal akhirnya melakukan demo besar-besaran secara anarkis agar pemerintah dengan segera menangkap Danus beserta ayahnya. Tidak lama kemudian, ayah Danus mendapat pemberitahuan bahwa dirinya sudah diberhentikan dari partainya. Mereka begitu murka kepada media dan aparat kepolisian karena sudah membantu Gana. Akhirnya mereka memutuskan untuk mendatangi kantor polisi. Setibanya di sana, Danus langsung menembak inspektur polisi yang baru saja insaf. Namun bodohnya di scan ini, semua polisi bawahan Ranjit sama sekali tidak berani menghentikan aksi kejahatan Danus. Kemudian Danus mengarahkan tembakannya ke arah Umapati. Untungnya Sripati dengan cepat melindungi Umapati, sehingga dirinya lah yang terkena tembakan. Setelah Gana mengetahui bahwa ayah dan pamannya dalam situasi bahaya, ia pun bergegas untuk menyelamatkan mereka. Setibanya Gana di sana, ia langsung memukuli pasukan Danus dengan begitu brutal. Satu demi persatu pasukan Danus ditumbangkan dengan mudah olehnya. Akhirnya Gana menyerah setelah mengetahui bahwa Sripati dalam keadaan sekarat. Setelah itu Danus beserta anak buahnya memukuli Gana dengan membabi buta. Tidak puas sampai di situ, Danus langsung menikam Gana dengan sebuah senjata tajam. Pada saat Umapati ingin membawa Sripati ke rumah sakit, ayah Danus malah menghalanginya. Sedangkan Reddy sudah berjanji sebelumnya, jika Gana tidak melakukan perlawanan, mereka akan membiarkan Umapati dan Sripati pergi. Karena ayah Danus tidak menepati janjinya,
Umapati pun langsung memberitahu Gana bahwa Danus ingin membunuh pamannya. Kemudian Gana teringat lintas bayangan masa lalu ketika dirinya masih kecil bersama Sripati, yang mana Sripati menjaga dan merawat Gana dengan penuh kasih sayang layaknya anak sendiri. Dan sekarang, paman yang selalu menemaninya dari kecil hingga menjadi temannya sewaktu dewasa, kini tengah tergeletak tak sadarkan diri. Tidak lama kemudian, dalam beberapa kejap, semua bawahan Danus ditumbangkan dengan epik olehnya. Kemudian Gana menuju Danus dan langsung menggorok leher Reddy sewaktu menghindari pukulan Danus. Melihat ayahnya sudah mati terbunuh, Danus langsung mengendarai mobil untuk menabrak Umapati beserta Sripati. Namun Gana dengan cepat menghentikan mobilnya dan memenggal kepala Danus dengan sebuah kapak hingga kepalanya terpelanting ke arah kamera. Di akhir film, Ranjit memberitahu kepada media bahwa Danus beserta ayahnya mati terbunuh ketika mencoba melindungi dirinya dan Gana dari serangan teroris. Begitupun dengan Gana. Ia membenarkan pernyataan Ranjit kepada media. Selain itu, Gana juga memberitahu sebelum ayah Danus menghembuskan napas terakhirnya, ia meninggalkan sebuah pesan kepadanya agar Hansita menggantikan posisinya sebagai kepala menteri. Dan cerita pun selesai. Menurut admin sendiri, kebohongan yang disampaikan Gana di akhir film merupakan rencana yang telah ia susun bersama Ranjit agar Hansita menggantikan posisi ayah Danus sebagai Perdana Menteri. Jadi dapat disimpulkan, ending yang diperlihatkan di akhir film ini merupakan gambaran kilas dunia politisi bahwa apapun bisa terjadi jika itu menguntungkan. Jika hadirin wal hadirat sekalian mempunyai pendapat lain, silakan coret-coret di kolom komentar. Sekian terima kasih dan sampai jumpa di ngalur berikutnya.